Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, segala puji hanya miliknya. Hamdan wa syukran lillah, setiap ubun-ubun kita ada dalam genggamannya. Hamdan wa syukran lillah, setiap diri kita akan kembali kepadanya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang patuh terhadap ajarannya ila yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai berbusana sesuai dengan ajaran Islam atau berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, yang mana pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syaratnya ya, syarat-syarat kita berbusana muslim atau muslimah. Itu kita harus menutup aurat, tidak boleh transparan ya, berpakaian itu tidak boleh ketat juga ya, intinya harus menutup aurat tuh ya. Dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tersebut, yaitu mengenai tujuan kita berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Wah, perhatikan dengan baik ini ya. Perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan ini insya Allah banyak manfaatnya yang bisa kita ambil. Jadi perhatikan dengan baik. Nah, tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Nah, berbusana atau berpakaian sesuai dengan aturan Islam merupakan bukti ketaatan kita sebagai hamba ya, kepada siapa? Kepada Allah. Makanya ketika kita mampu untuk menutup aurat, berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, maka itu menjadi bukti bahwa kita sudah taat kepada Allah. Nah, jadi itu ya, bukan karena kita terpaksa menutup aurat itu, tapi karena kita menyadari bahwa ini adalah perintah Allah dan saya sebagai hambanya harus patuh terhadap perintah Allah. Dan itu harus kita sadari masing-masing ya. Jangan ada paksaan dari siapapun. Harus kesadaran sendiri. Nah, lanjut. Adapun tujuan berpakaian sesuai aturan Islam adalah yang pertama menutup aurat, tentu saja ya. Itu hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita utamakan dalam berpakaian itu adalah menutup aurat. Itu hal yang utama dan sebagai perhiasan tujuannya itu agar diri kita menjadi bagus, enak dipandang mata gitu ya. Jadi keren juga kalau kita berpakaian itu. Nah, jadi tujuannya tuh seperti itu ya. Menutup aurat dan sebagai perhiasan. Itu ada dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-20. Nah, dicari saja nanti ya. Cari saja. Dibaca. Yang pertama, yang kedua, melihara diri kita dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Tentu saja ya, tujuannya agar kita bisa menjaga diri kita dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca. Karena pakaian sesuai dengan ajaran Islam itu menutupi tubuh kita. Jadi otomatis ketika panas pun tidak akan terlalu panas ya, karena tertutup kan tubuh kita itu. Dingin pun tidak akan terlalu dingin. Karena pakaian kita kan sesuai dengan ajaran Islam itu tertutup. Ya, makanya bisa menjaga diri kita dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca. Banyak sekali kan keunggulannya itu. Itu yang kedua. Ada dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-81. Nah, yang ketiga, sebagai bagian dari ibadah. Tentu saja ya, ketika kita berpakaian itu tujuannya untuk apa? Ya sebagai ibadah.
Iya kan? Sebagai ibadah. Karena kita berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, niat kita untuk menutupi aurat kita, tentu saja itu akan menjadi nilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Ya, mudah-mudahan saja ya. Tidak akan ada yang sia-sia perjuangan kita itu. Tidak akan pernah ada yang sia-sia. Jadi kita menutup aurat itu menjadi suatu nilai ibadah. Dan ini ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-31. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, menghindari diri dari godaan setan. Setidaknya kan ketika kita memakai pakaian muslim sesuai dengan ajaran Islam, tentu saja ketika kita mau berbuat dosa pun itu akan malu dengan pakaian kita gitu. Ya, akan malu sendiri. Masa sih saya memakai pakaian seperti ini tapi berdosa, itu kan setidaknya kan akan ada rasa seperti itu. Walaupun ya kadang kita pun masih tergoda juga, ya gak apa-apa, cuman ya setidaknya nah ketika kita memakai pakaian yang baik sesuai ajaran Islam itu akan menghindari diri kita daripada godaan setan. Walaupun ya godaan itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun ya. Dan siapapun pasti akan tergoda gitu. Makanya kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin menjaga diri kita daripada godaan setan. Dengan apa? Dengan menutup aurat, dengan berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. Berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Nah, godaan setan itu setiap waktu, setiap saat itu terus menggoda kita. Makanya kita harus bisa membentengi diri kita. Nah, itu ya. Ini ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-27. Nah, ini banyak surat Al-A'raf ya. Silakan dilihat aja di Al-Quran atau di mushaf ya. Dibaca dengan artinya agar lebih paham. Itu yang keempat. Yang kelima, sebagai identitas diri. Bahwa saya itu adalah seorang muslim, saya seorang muslimah, ya agama saya adalah agama Islam. Walaupun ada sebagian daripada agama-agama lain yang memang sama misalnya dengan kita ya, ada yang dikerudung juga banyak. Karena memang ajarannya ya seperti itu yang sebenarnya mengajarkan untuk menutup aurat. Nah, ini ada dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-59. Terus yang keenam, untuk menggapai ridho Allah. Tentu saja ya kita tujuan kita berpakaian Islam itu sesuai aturan Islam itu untuk apa ya? Untuk menggapai ridho Allah, karena ini semua itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tujuan kita berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Nah, adapun ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah berbusana muslim dan muslimah, ini tadi kan ada ya Al-A'raf 27 itu tentang menghindari diri dari godaan setan. Ini suratnya nih, ayatnya. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya wallahu a'lam, hai anak Adam, kita maksudnya ya. Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga
yang menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat tersebut. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Oh, kan? Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Ini maksudnya hikmah daripada hikayat ayah kita semua ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, yang mana Nabi Adam beserta Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun semua itu adalah qadar iradat Allah ya, dikeluarkan dari surga karena tergoda oleh syaitan. Nah, itu ya. Tuh. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat. Maksudnya syaitan itu bisa melihat kita dari suatu tempat. Tapi kita tidak bisa melihat syaitan. Makanya kan kita melihat sesuatu yang gaib itu tidak bisa. Nah, tidak bisa kita melihat sesuatu yang gaib. Makanya syaitan itu bisa melihat kita, tapi kita tidak melihat syaitan. Makanya jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Dan syaitan itu merupakan pemimpin-pemimpin daripada orang yang tidak beriman. Gitu ya. Kita mau dipimpin oleh syaitan. Gak mau kan? Makanya tutup aurat kita. Nah, ini ya. Al-A'raf ayat ke-27. Nah, jadi itu ya. Intinya kita sebagai umat Islam ya, sebagai muslim dan muslimah harus menyadari bahwa menutup aurat itu adalah suatu kewajibannya. Terlepas dari kita baik atau tidak, kita soleh ataupun tidak, itu tetap kita harus menutup aurat. Dan itu merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Ya, suatu kewajiban. Allah itu ingin menjaga kita, ingin menjaga kehormatan kita. Hanya Allah menyuruh kita untuk menutup aurat, berbusana sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh godaan syaitan. Walaupun ya kadang kita itu masih tertipu saja dengan godaan-godaan syaitan. Cuman ya kita tidak boleh berhenti berusaha untuk terus melawannya, walaupun ya tidak mudah sebenarnya. Makanya kita sama-sama ya, sama-sama melawan syaitan ini ya, dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu, dengan cara membaca Al-Qur'an ya, menelaah ilmu, mengkaji Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Ya, banyak sekali sebenarnya cara-cara kita agar bisa terhindar daripada godaan syaitan. Nah, itu ya. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri Bapak secara pribadi, umumnya bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kata per kata yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan apa yang harus diajarkan, mohon maaf dan mohon koreksinya apabila ada yang keliru atau salah ya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menjadi acuan yang baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.